Selamat siang anak-anak semuanya. Siang hari ini Bu Tiwi akan menerangkan materi untuk soal-soal ujian sekolah bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa perhatikan untuk materi ini. Sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang, kalian bisa perhatikan untuk video ini, topik tersurat. Jadi kalau topik tersurat itu mencarinya, kalian cari dalam bacaan paragraf tersebut, kamu baca dulu, lalu kalimatnya itu tidak ada dalam bacaan. Ya, jadi kalau topik tersurat itu adalah maknanya seperti itu ya. Jadi mencari makna dalam bacaan itu. Contohnya, banjir dapat terjadi karena beberapa sebab. Bisa disebabkan oleh masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, menebang pohon, dan banyaknya penduduk yang mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Topik yang tersurat pada teks di atas adalah, caranya mudah, cari saja kalimat yang tidak muncul dalam paragraf itu. Ya, jadi kalian mencari kalimat yang tidak ada, yang tidak muncul dalam paragraf itu. Kita cek maknanya apa toh dalam paragraf itu. A. Mendirikan bangunan di pinggir sungai, tadi sudah disebutkan di sana. B. Menebang pohon, ada dalam situ. C. Penyebab terjadinya banjir. D. Membuang sampah sembarangan. Topiknya, maknanya dalam paragraf tersebut adalah, jawabannya berarti C. Penyebab terjadinya banjir. Jadi kalau mencari topik tersurat itu berarti mencari makna yang tersembunyi dalam paragraf tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari kalimat utama dalam paragraf. Bu Tiwi kasih tahu, mencari kalimat utama biasanya soal-soal ujian yang keluar itu pasti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya, itu pasti. Biasanya seperti itu. Biasanya letaknya itu ada di awal paragraf. Sekarang kalian simak paragrafnya, ya. Paragrafnya adalah dari nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat dalam paragraf tersebut, ya. Kalian perhatikan sungguh-sungguh. Kalian baca, Bu tadi sudah bilang, kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf. Berarti jelas, kalau di awal paragraf berarti nomor berapa? Nomor 1. Berarti jawabannya adalah D, ya. Itu caranya mencari kalimat utama. Jadi dalam sebuah paragraf biasanya terletak di awal kalimat, ya. Sekarang simak nomor 3. Mencari pantun. Soal pantun itu seringkali keluar dalam soal urean. Jadi silakan anak-anak nanti cermati. Pantun, ya, dalam pantun itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ada 4 baris. Biasanya pantun itu terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua itu namanya sampiran. Baris ketiga dan baris keempat yang digaris bawahi Bu Tiwi, ini namanya isi pantun. Jadi kalau kita ingin mencari isinya pantun, ya, atau kalau kita ingin mencari yang namanya amanat atau pesan yang disampaikan dalam pantun, berarti kita lihat saja kalimat 3 dan 4. Kalimat 1, 2 tidak usah dilihat. Ya. Jadi isi pantun, pesan pantun itu biasanya ada di kalimat ketiga dan keempat. Buat kalimatnya jadikan satu yang itu mencakup kalimat 3 dan 4, ya. Berarti 3 dan 4 itu, hilangkanlah congkak dalam dan iri hati agar banyak teman hidup pun nyaman, ya. Dan yang cocok itu adalah yang D. Jadi pesan dalam pantun di atas adalah, jadi orang jangan congkak dan iri hati agar hidup nyaman dan banyak teman, ya. Itu untuk contoh pantun mencari pesan
pesan atau isi pantun. Sekali lagi, jadi kalau ingin mencari isi pantun atau pesan dalam pantun, itu lihat saja baris ketiga dan keempat. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, yuk lanjut. Mencari konflik sebuah cerita. Kalau mencari konflik itu apa toh? Konflik itu adalah masalah. Berarti cerita itu di dalamnya ada sebuah masalah. Nah, masalahnya di mana? Perhatikan contoh berikut. Rina sangat menyukai sepeda baru itu. Setiap hari Rina selalu bersepeda di halaman rumah. Suatu hari Rina jatuh dari sepeda dan menyebabkan sepedanya rusak. Rina menjadi sangat sedih sekali. Konflik cerita di atas adalah konfliknya, masalahnya apa? Rina menyukai sepeda baru. Setiap hari Rina bersepeda di halaman rumah. Rina jatuh dari sepeda. Rina sangat sedih sekali. Jawabannya adalah yang C anak-anak. Ya, jadi jawabannya adalah C. C itu Rina jatuh dari sepeda. Itu masalahnya yang pertama. Menyebabkan Rina menjadi sedih. Ya, tadi kalau Rina itu tidak jatuh, tidak mungkin muncul masalah. Tidak mungkin Rinanya sedih. Pasti Rinanya akan senang. Ya, seperti itu ya. Caranya mencari konflik ya. Yuk, lanjut yang kelima. Besok kalian juga akan diperhadapkan soal mencari perbedaan dan persamaan dalam paragraf. Pasti akan dihadapkan dengan 2 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2. Sama seperti yang ada di sini. Kalian simak bersama-sama. Paragraf pertama. Hampir 4 tahun Andi merantau di Tangerang. Andi menjadi buruh pabrik elektronik. Selama itu, belum sekalipun Andi pulang ke kampung halaman karena kesibukannya. Keluarga sangat merindukan Andi. Mereka berharap tahun depan Andi pulang. Teks kedua. Arif seorang direktur di perusahaan. Belum lama ini perusahaan Arif membuka cabang di Tangerang. Ia ditugaskan di cabang baru itu. Perusahaannya berkembang pesat sehingga membuatnya sibuk. Ia tidak pernah pulang kampung. Bisa dalam soal itu disuruh mencari persamaannya. Bisa juga disuruh mencari perbedaannya. Ya, ini contoh ini kita disuruh mencari apa toh bedanya antara teks 1 dan teks kedua. A. Mereka bekerja di bidang ekonomi. Ya. B. Jenjang karir mereka di perusahaan. C. Kesibukan yang mereka alami. D. Mereka bukan warga asli Tangerang. Bedanya apa antara paragraf 1 dan paragraf 2? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Ya. Yang teks pertama tadi Andi itu hanya seorang buruh. Yang teks kedua Arif itu seorang direktur. Jadi perbedaannya itu. Ya, kalau kamu jawab yang A itu kurang tepat, ya, karena tidak disebutkan Arif itu kerjanya di bidang apa, tidak disebutkan. Ya, C itu juga tidak tepat, itu persamaannya. Mereka berdua sama-sama sibuk, makanya tidak sempat pulang kampung. D itu persamaannya juga, ya, mereka bukan asli Tangerang. Buktinya apa? Mau pulang kampung kok, ya. Jadi jawabannya adalah B, bedanya di situ. Andi buruh, Arif seorang direktur. Ya, kita simak yang keenam. Bu Tiwi menerangkan bahan-bahan ini yang sering keluar dalam ujian sekolah bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan atau huruf kapital. Kemarin Bu Tiwi sudah sampaikan ini dalam tatap muka. Ada sebuah soal anak-anak, kita cermati bersama-sama ya. Hari Minggu mereka pergi ke rumah Surabaya, ya. Hari Minggu mereka pergi ke rumah Surabaya. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah mencari salahnya, ya, tidak mencari benarnya. Jadi kalimat ini anak-anak
itu salah. Kalimat ini itu salah dalam hal huruf kapital. Salahnya di mana? Kita lingkari dulu saja, ya. Hari harusnya hanya ini besar karena dia ada di depan sendiri, ya. Minggu, nama hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, itu harus besar depannya. Mereka jelas kecil. Pergi kecil, ke kecil, rumah kecil. Surabaya, S-nya besar karena nama kota. Nama kota, nama wilayah, nama negara, huruf depannya harus besar, ya. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah tadi yang sudah kita garis bawahi. Sekarang kita pilih pilihan gandanya. Yang A, hari, minggu, mereka. Salah ya, tidak yang A ya. Mereka harus kecil. Hari, minggu, Surabaya. Betul. Berarti jawabannya yang apa? B. Tadi kan kita sudah garis bawahi. Boleh besok kalian lingkari ya. Itu kan yang salah. Disuruh mencari kesalahannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Sekarang perhatikan. Huruf besar biasanya digunakan untuk, di catatanmu sudah ada semua. Di rangkumanmu sudah ada semua. Nanti silakan dipelajari, dibaca. Penulisan nama depan hari, penulisan nama depan bulan, penulisan nama depan orang, penulisan nama kota atau wilayah atau negara. Ya. Penulisan nama yang berkaitan dengan letak geografis. Ya. Nah, tidak berlaku untuk penulisan nama makanan. Kalau nama makanan ada contohnya pisang Ambon. Ambonnya itu menunjukkan pisangnya, bukan wilayah, bukan. Ya. Ambon di sini A-nya harus kecil karena Ambon di sini menunjukkan nama pisang. Salak Bali, Balinya itu harus kecil karena Bali di sini menunjukkan salak. Ya. Petai Cina, Bu, Cina itu nama negara loh, Bu. Kenapa di sini kecil? Karena Cina di sini bukan negara, tetapi makanan petai. Ya, makanya penulisannya di sini harus kecil, tidak boleh besar. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Penggunaan tanda baca. Nah, ini sering kali tidak diperhatikan. Besok dalam ujian itu pasti keluar. Dan yang diterangkan Bu Tiwi ini yang sering kali keluar karena sudah berdasarkan kisi-kisi. Ya anak-anak ya, sekarang perhatikan ya. Tanda baca koma. Biasanya tanda baca koma itu digunakan untuk sebelum dan sesudah kata sapaan. Bu, kata sapaan itu apa toh? Kalau kamu menyapa temanmu. Ya, menyapa Rina, Rin. Nah, itu berarti sapaan. Rin, Dek, Kak, Bu, Pak. Ya, contohnya, siapa namamu, Dek? Sebelum kata sapaan, Dek, harus ada tanda koma. Rin, ini kan menyapa itu namanya kata sapaan. Ya, harus ada tanda koma setelah kata sapaan. Jadi sebelum dan sesudahnya harus ada tanda koma. Di mana dompetmu? Cepatlah pergi, Kak. Ya, ini harusnya tandanya seru anak-anak. Ya, salah ini kalau tandanya tanya, ya. Cepatlah pergi, Kak, karena menyuruh ya. Nah, itu sebelum kata Kak. Kak itu kan sapaan. Makanya harus ada koma. Nah, kata sapaan Dek, Kak, Bu, Rin, Pak, kata depannya harus menggunakan huruf kapital. Ya, walaupun dia letaknya di belakang pun, kalau dia itu sebuah kata untuk menyapa, dia harus memakai huruf kapital, huruf besar. Dek, Kak, Bu, Pak, Rin, ya. Atau kalau kamu manggil temanmu Siti, ya, terus memanggil temanmu Sin, Sinta, gitu, hurufnya harus besar, ya, jelas ya anak-anak ya. Oke, itu tanda koma. Lalu selanjutnya,
Tanda koma itu juga digunakan setelah kata-kata berikut ini. Ayo. Jadi setelah kata ayo ada komanya. Amboy. Setelah itu harus ada kata komanya. Wah. Aduh. Ada contohnya. Wah, bagus sekali bajumu. Ya. Aduh, kakiku terinjak. Amboy, cantik benar parasmu. Ya. Ayo kita pergi ke pasar. Perhatikan di sini, ya. Setelah kata-kata ini itu semuanya ada komanya, ya. Jadi setelah kata-kata ini, ya, ini kata khusus ini, di sini ada tanda komanya. Itu harus ada komanya. Wah, aduh, amboy, ayo kita, itu harus ada komanya, ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk apa? Gampang, menanyakan sesuatu. Siapa namamu? Di mana letak gunung itu? Siapa yang belum mengerjakan tugas dan sebagainya. Untuk kata-kata tanya, belakangnya harus ada tanda tanya. Nah, ini yang jarang kita pelajari tetapi sering keluar, ya, yaitu sebentar. Tanda petik 2. Ini seringkali muncul dan besok pasti muncul dalam ujian sekolah, ya. Digunakan buat apa? Biasanya digunakan untuk sebuah kalimat langsung. Mengawali dan mengakhiri kalimat langsung menggunakan tanda petik 2 yang digaris bawahi Bu Tiwi. Kalimat langsung itu apa toh? Kalimat yang diucapkan langsung oleh orang tersebut. Ada kalimatnya ini, contohnya. Ayah bertanya, siapa yang memegang buku ini? Ya. Kalimat siapa yang memegang buku ini itu namanya kalimat langsung. Makanya dia diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Ya, ini yang dilingkari Bu Tiwi ini. Ya. Lalu lagi, ya. Cepat mandi, Dek. Cepat mandi, Dek, di sini ini kata langsung. Dia diucapkan langsung oleh si kakak. Dia kata yang ini cepat mandi, Dek, dia diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Itu gunanya tanda petik 2. Wah, mahal sekali harga sepatu itu. Ya, itu juga diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 karena ini kalimat langsung, kalimat yang diucapkan langsung oleh orang itu. Ya anak-anak ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 9. Nanti ada 10 soal ya, 10 pembahasan untuk hari ini. Memperbaiki tata kalimat dengan benar. Jadi besok kamu akan dihadapkan dalam sebuah kalimat yang kata-katanya diacak, ya. Lalu kamu harus membenarkannya. Ya, biasanya itu muncul dalam ujian sekolah, itu pasti keluar. Contoh, Arin memasak pagi itu nasi goreng. Coba kalau ada sebuah kalimat seperti itu, lihat tatanan katanya. Ari memasak pagi itu nasi goreng. Orang kalau membaca bingung. Makanya itu salah. Harus dibenarkan. Bagaimana yang benar, Bu? Yang digaris bawahi Bu Tiwi selanjutnya. Pagi itu Arin memasak nasi goreng. Itu yang benar. Ya. Jelas ya, bisa ya. Soal yang kedua. Banyak anak-anak bermain di depan kelereng rumah Andi. Coba kamu simak. Banyak anak-anak bermain di mana? Di depan kelereng rumah Andi. Mosok bermain kok di depan kelereng? Berarti kan itu salah. Makanya harus dibenarkan, ya. Yang benar, banyak anak bermain kelereng di depan rumah Andi. Bu, kenapa
yang dicentang Bu Tiwi ini anaknya cuma 1, tidak 2? Ya, kenapa kok nulisnya tidak banyak anak-anak? Karena penulisan banyak anak-anak itu salah, anak-anak. Ya. Banyak itu sudah menunjukkan banyak, jangan ditambahi anak-anak. Anak-anak itu juga banyak, ya. Jadi namanya kalimat tidak efektif. Banyak anak-anak yang dilingkari Bu Tiwi ini tidak efektif. Makanya dia harus dibuang 1. Kalau anaknya dibuang 1, berarti yang ditulis banyak anak. Kalau mau banyaknya yang dibuang, ya. Kalau mau banyaknya yang dibuang, nih, ya, yang dilingkari Bu Tiwi. Kalau kamu mau buang banyaknya yang dibuang, maka nanti kalimatnya jadi ini. Anak-anak bermain kelereng di depan rumah Andi. Itu juga boleh. Jadi kamu boleh menjawab yang atas ini, boleh yang bawah. Tetapi kalau kamu menjawab banyak anak-anak bermain kelereng di depan rumah Andi, itu salah, itu tidak boleh. Ya, jadi kalau ada kata banyak, itu harus anak-anak. Ya, kalau anak-anaknya mau dibuang 1, ya harus ganti kata banyak anak. Ya, seperti itu ya, jelas ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Biasanya soal ini keluar dalam soal uraian juga. Jadi hampir semua yang diterangkan Bu Tiwi tadi keluar dalam soal uraian. Ya, kenapa? Karena soal uraian itu nilainya paling banyak. Jadi anak-anak tidak boleh, sebisa mungkin kalau menjawab uraian harus yang benar, jangan yang salah. Ya, perhatikan paragraf narasi. Biasanya kalian disuruh membuat sebuah paragraf berdasarkan sebuah gambar. Perhatikan gambar ini. Kalau kalian lihat gambarnya seperti ini, ya sudah. Besok kalau membuat sebuah cerita, buat paragraf, itu juga harus berdasarkan gambarnya. Ya, jangan ngawur. Gambarnya tentang sepak bola, sing mbok terangke tentang voli, enggak boleh. Gambarnya sepak bola di lapangan, kamu nerangkene sepak bola di halaman, jangan. Ya, sesuaikan dengan gambarnya yang ada di situ. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Ini soalnya anak-anak. Ya, ini soalnya. Kalian perhatikan ya. Buatlah paragraf narasi. Paragraf narasi itu berarti paragraf yang di dalamnya sebuah cerita. Berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar tadi, gambarnya ini yang ada di bawah. Terdiri dari 3 sampai 4 kalimat, anak-anak. Ya, kalimat loh ya. Kalimat itu diakhiri dengan sebuah titik. Berarti kalau ada 4 kalimat berarti titiknya jumlahnya harus 4. Kalau enggak ada titiknya berarti salah. Kalau titiknya cuma 1, ya berarti cuma 1 kalimat. Kalau besok kamu ngasih titiknya 2, berarti kalimatnya cuma 2. Ya. Kalau di situ 4 kalimat, ya jadi kamu membuat kalimat sebanyak 4 berdasarkan gambar tadi. Jangan lupa mengakhiri sebuah kalimat pakai titik. Ya. Dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tata kalimat dengan benar. Ini contohnya Bu Tiwi sudah membuat di sini. Setiap hari Minggu aku bersama teman-temanku, ya aku bersama teman-teman bermain di lapangan, titik, berarti 1 kalimat. Kami selalu meluangkan waktu bermain sepak bola, titik, berarti 2 kalimat. Kami sangat senang sekali dengan kegiatan ini, titik, berarti ada 3 kalimat. Dengan bermain sepak bola bersama-sama, pertemanan kami semakin akrab. Titik, berarti ada 4. Ya, ini yang tepat seperti ini kalau mau buat paragraf. Harus diakhiri dengan titik dalam setiap kalimatnya. Dan lihat yang dilingkari Bu Tiwi di sini. Setelah tanda titik, ya, dia pasti huruf besar, huruf kapital. Jadi setelah tanda titik itu mesti ada huruf kapital. Harus diingat-ingat itu anak-anak.
Ya, besok kalau ada soal seperti ini yang dinilai juga penulisannya. Kalau tidak ada tanda titiknya salah kalian. Kalau hurufnya depan itu masih kecil juga salah, nilainya tidak akan sempurna. Ya, kalau disuruhnya 4, yo kamu harus 4 kalimat. Ya, dalam sebuah paragraf loh ya. Jangan dalam sebuah baris loh ya. Baris tahu. Jadi besok kalau kamu buat kayak gini, ya jangan ya, buat paragraf. Ya, ini harusnya diawali dengan paragrafnya menjorok ke depan, ya, menjorok agak ke dalam. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Silakan kalian semua bersungguh-sungguh ya. Kalian nanti pelajari lagi kisi-kisinya yang diberikan Bu Tiwi. Kalian pelajari video ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan jika belum jelas nanti malam kalian bertanya Bu Tiwi. Jangan besok pagi waktu kalian mengerjakan soal bertanya, Bu Tiwi tidak akan menjawab. Ya, jadi anak-anak kelas 6 semua, jika nanti kalian semua belum jelas tentang pelajaran bahasa Indonesia, nanti malam, nanti sore kalian boleh bertanya sama Bu Tiwi. Bu Tiwi akan terangkan semaksimal mungkin. Ya, anak-anak lihat video ini dengan sebaik mungkin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa.